Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua pada hari ini? Alhamdulillah baik. Dalam kelas ini apa hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Nurisafa. Nurisafa? Oh ya, kemana Nurisafa? Izin. Ada kepentingan keluarga, Pak. Oh iya, ada kepentingan keluarga ya yang belum selesai kemarin. Oke. Terima kasih. Mungkin ada yang hari ini yang masuk sedang dalam keadaan tidak enak badan. Apakah sehat semua? Sehat. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke. Sebelum memulai pelajaran, marilah saya mengingatkan, mohon dicek kerapian pakaian kalian masing-masing dan kenyamanan tempat duduk kalian. Silakan duduk dengan nyaman agar nanti pelajaran bisa berjalan dengan lancar. Oke. Sebelumnya marilah kita berdoa untuk memulai pelajaran bersama dengan membaca umul kitab. Ala hadiniyah sholihah. Al-Fatihah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatian kalian. Untuk selanjutnya pada hari ini kita akan membahas tentang sholat fardu, ya, tentang sholat fardu. Untuk memulai pelajaran sholat fardu hari ini, mungkin saya tanya dulu, apakah dari kalian ada yang tahu apa pengertian sholat fardu yang biasa kalian kerjakan itu? Jangan-jangan nanti kalian mengerjakan sholat fardu nggak ngerti apa itu sholat fardu, ya? Ya, ayo siapa? Angkat tangan. Apa itu definisi pengertian sholat fardu? Ayo angkat tangan. Saya, Pak. Oke, silahkan. Dari segi bahasa, sholat artinya doa. Adapun secara istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Oke, jadi sholat itu ada dua pengertian ya. Dari segi bahasa dan dari segi. Terima kasih untuk teman kalian. Mohon tepuk tangan untuk teman kalian. Oke. Terima kasih. Untuk selanjutnya, itulah untuk mengawali pelajaran sholat fardu kita. Yang hari ini tujuan dari pembelajaran kita adalah ini. Silakan dilihat. Ada 5, ya. Ada 5 tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah pengertian sholat secara bahasa, kemudian pengertian sholat secara istilah. Yang ketiga adalah dalil perintah sholat fardu 5 waktu. Yang keempat, Syarat wajib sholat. syarat wajib sholat. Nomor 5, Syarat sholat. nah inilah target pembelajaran kita pada hari ini. Oke, mungkin dari yang pertama tadi sudah ada yang bisa menyebutkan ya pengertian sholat secara bahasa. Coba kita lihat benar atau tidak. Nah ini bisa dilihat ya, bisa. Pengertian sholat secara bahasa adalah apa ini di sini? Berdoa atau meminta kebaikan. Sholat secara bahasa itu tercantum di dalam ayat Al-Quran. Surat apa ini? Surat At-Taubah ayat 103. Silahkan praktek kata sholat yang bermakna doa di dalam Al-Quran ini dibaca. Ayo silahkan. Angkat tangan. Saya, Pak. Oke, silahkan dibaca. Washolli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Artinya doakanlah mereka karena doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Quran surat At-Taubah ayat 103. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk teman kalian. Ya. Jadi di sini arti kata sholat secara bahasa bukan inna sholataka itu sesungguhnya sholatmu, tapi inna sholataka adalah sesungguhnya doamu. Jadi kalau ada kalian yang galau, hatinya galau, doa. Baca Al-Fatihah. Baik untuk mendoakan temannya atau kita sendiri ya. Sesungguhnya
doamu itu bisa menumbuhkan ketentraman jiwa. Jadi kita kalau berdoa itu bisa menumbuhkan ketentraman dalam hati. Sekarang pengertian sholat secara istilah tadi sudah disebutkan oleh teman kalian, yaitu apa? Semua perkataan dan perbuatan tertentu dan diakhiri dengan salam. Ya, dengan syarat yang telah ditentukan. Jadi tidak hanya gerak begini begitu, tidak, tapi semuanya ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya, ya. Jadi semuanya ada ketentuannya. Jadi sudah benar tadi teman kalian. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang dalil perintah sholat. Menurut kalian hukum sholat itu apa? Wajib. Wajib. Hukumnya? Wajib. Masa sholat gak wajib ya? Ya. Itu sholat fardu, sholat 5 waktu yang wajib. Kalau sholat sunnah hukumnya? Ya, sunnah. Maksudnya yang di sini adalah sholat fardu. Oke, saya mau dibacakan. Di sini saya ada sediakan 2 dalil perintah sholat. Yang pertama dari Al-Quran dan yang kedua dari hadis. Yang dari Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 saya mau dibacakan oleh salah satu dari kalian. Ayo, silakan kalian. Ada yang mewakili membaca satu. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Shadaqallahul azim. Baik. Terima kasih untuk teman kalian yang sudah membaca. Oke. Silakan tepuk tangan teman-teman yang lain. Wah, tepuk tangan. Ya, itulah dalil tentang sholat fardu. Di situ disebutkan Allah tidak memerintah kepada kita kecuali untuk menyembah kepadanya, kecuali menyembah kepada Allah. Dilanjutkan di situ, dan kita diperintah oleh Allah untuk wa yuqimus shalah. Apa? Mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ya, itu adalah dalil perintah sholat. Dari hadis, yaitu dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ini yang biasa dibuat lagu, ya, yaitu apa? Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, kita lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu tentang syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat di sini ada berapa? Ada 3. Baik, ada 3. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah berakal. Yang ketiga adalah apa artinya berakal itu? Coba dilihat. Apa artinya berakal? Tidak dalam sedang keadaan gila. Yang kedua, tidak mabuk. Yang ketiga, tidak tidur. Yang keempat, tidak pingsan. Oke. Islam itu bagi laki-laki dan perempuan. Jadi bagi siapapun yang memenuhi agama Islam, ya wajib, baik laki-laki atau perempuan. Baligh. Baligh itu adalah usia di mana seseorang sudah memenuhi usia dewasa menurut syariat fikih atau syariat Islam, ya. Ada 2 tanda seseorang dikatakan baligh. Yang pertama adalah sudah keluar air sperma atau darah haid. Artinya orang sudah mencapai pada suatu umur batas dewasa menurut syariat.
ditandai dengan dua. Yang pertama adalah sudah keluar air sperma atau darah haid bagi perempuan. Kalau laki-laki sudah keluar air sperma. Sebenarnya sperma ini keluar bisa dari laki-laki atau perempuan. Ya, kalau haid itu hanya untuk perempuan. Jika syarat pertama ini belum memenuhi sampai berumur 15 tahun, maka batas balik itu adalah poin kedua, yaitu berumur 15 tahun. Misalkan ada teman kalian umur 15 tahun belum keluar darah haid, belum keluar sperma bagi laki-laki atau mungkin perempuan. Ya mau nggak mau di umur 15 ini dia otomatis sudah mencapai batas balik atau dewasa, otomatis wajib sholat ya. Oke. Dari sini kalian paham ya? Paham. Oke, lanjut ke syarat sah sholat. Syarat sah sholat ini ada berapa? Ada 6. Coba dibaca. 6 ini apa saja? Dibantu untuk membaca dari kalian. Ayo silakan, siapa? Saya, Pak. Silakan. Suci dari hadas, suci dari najis, menutup aurat, bertempat di tempat yang suci, mengetahui masuknya waktu sholat dan menghadap kiblat. Baik, terima kasih Dara yang sudah membantu saya. Jadi ada 6 itu ya. Itu tadi ya syarat sah sholat ada 6. 1, suci dari hadas. 2, suci dari najis. 3, menutup aurat. Bertempat di tempat yang suci. Bertempat di tempat yang suci. 5, Mengetahui masuknya waktu sholat. 6, menghadap ke kiblat. Oke, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, nah, ini saatnya kita membuat suatu project. Project kita silahkan bisa dilihat ya. Boleh berbasis laptop atau komputer, itu bisa dilihat. Boleh berbasis Android HP, gadget. Membuat apa? Membuat suatu PowerPoint, poster, gambar, banner yang mengandung materi sholat. Paham? Yang mengandung materi sholat. Jika kalian pakai HP atau pakai laptop, silahkan nanti mungkin salah satu aplikasi yang bisa kalian gunakan adalah aplikasi Canva. Ya, dari Canva ini nanti silahkan pilih satu template gambar yang menurut kalian menarik dan pilih salah satu dari materi sholat. Ya, dari materi sholat kita. Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa. Yuk, silakan kalian mungkin saat ini kalian membawa HP, barangkali pakai HP, bisa kok sama saja. Ya, silakan keluarkan HP kalian. Ya, keluarkan HP kalian, membuat suatu project yang berisi tentang materi sholat. Ya. Dari materi sholat ini nanti silahkan kalian pilih apakah syarat sah, apakah syarat wajib, apakah rukun sholat. Pokoknya semua materi tentang sholat ya. Salah satu, Pak. Salah satu. Rukun sholat. Rukun sholat, perkara yang membatalkan sholat, apa sunnah hayat, apa sunnah abad ya. Atau yang materi kita ini sekarang ya. Terserah, ini project ya. Ini karena pembelajaran kita saat ini adalah berbasis project based learning ya. Oke, kalian bisa diskusi dengan teman sebangku ya. Kalian bisa berdiskusi dengan teman sebangku. Cika tadi mengerjakan apa, Cika? Oh, jaga ini, Pak. Temanya apa? Syarat sah sholat. Syarat sah sholat. Oke, baik ya. Dari Canva ya itu ya. Devi dari Canva tadi Pak. apa? Syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat ya. Oke. Bikin perkara yang membatalkan sholat. Perkara yang membatalkan sholat bisa ya, ada ya di sini. Bisa. Tinggal enak kok, tinggal memasukkan dari LKS ya, tinggal dimasukkan. Iya. Kita biar menarik aja gitu loh ya nanti ya. Aku hikmah Ini apa, sholat Beka? fardu. Hikmah sholat fardu ya. Coba lihat sini. Nah ini hikmah sholat ya, nanti ditulis ya. Enak, tinggal nulis aja. Oke, Elis tadi membuat apa ya, Elis? Pengertian sholat abad.
Bukan sholat ya, sunnah abad ya. Ya, sunnah abad itu apa? Terus nanti disebutkan ya. Bukan sholat abad tapi sunnah. Oke, nanti berbagi ya, sunnah abad. Sanatul, bikin apa sanatul? Rukun sholat. Rukun? Sholat. Baik ya. Nanti dibikin yang menarik, biar kalau dibaca itu kita bisa senang gitu loh ya. Oke, terima kasih. Bikin apa yang Anda? Sunnah abad dan sunnah hayat. Oke, tadi sudah ada sih ya yang sunnah abad, tapi nggak apa-apa. Nanti kamu lengkapi kan yang sunnah hayatnya. Ya, nggak apa-apa ya, bikin menarik ya. Oke, terima kasih. Maaf Pak, tadi HP saya habis. Mas baterainya habis? Terus gimana ini? Dikerjakan di rumah? Dikerjakan di rumah aja ya nanti ya. Terus nggak apa-apa, nanti dikirim ke grup atau dikirim ke pribadi ya, WA Jabri ya. Oke, terima kasih. Kamu apa ya kamu? Perkara yang membatalkan sholat Pak. Kamu manusia? Enggak, maksudnya bikin apa tadi kamu? Perkara yang? Membatalkan sholat. Oh, perkara yang membatalkan sholat. Baik, bikin yang menarik ya. Ayo, segera dikerjakan. Loh ini? Baterai HP saya habis Pak. Oh, baterainya habis. Kayak siapa tadi Marsha? Ya. Terus gimana nih? Dikerjakan di rumah aja ya. Dikerjakan di rumah ya nanti ya. Teman-temannya udah pada mengerjakan ini semua ya. Oh, ya nanti dikerjakan di rumah. Nanti kalau selesai dikirim ke WA saya ya. Oke, terima kasih. Oke, jadi kalian silakan berkreasi, bebas sesuai dengan kesenangan kalian, desainnya, ya, materinya yang penting sesuai dengan yang ada di buku. Silahkan. Pokoknya ini bebas dan pastinya teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mau mepresentasikan hasil proyek dengan tema saya syarat salat. Saya perkara yang membatalkan sholat. Saya sunnah abad dan sunnah hayat. Saya ikhlas salat. Silakan dibaca satu persatu. Syarat sah sholat yaitu yang pertama bertempat di tempat yang suci. Yang kedua yaitu suci dari hadas. Yang ketiga yaitu suci dari najis. Yang keempat menutup aurat. Dan yang kelima menghadap kiblat. Dan yang keenam mengetahui waktu sholat. Baik, dari saya perkara yang membatalkan sholat adalah 1. Meninggalkan salah satu rukun sholat, 2. Berbicara, 3. Terlalu banyak bergerak yang bukan gerakan sholat, 4. Hadas besar atau kecil, 5. Terkena najis, 6. Terbuka auratnya ketika sholat, 7. Makan dan minum, 8. Tertawa terbahak-bahak, 9. Berubah atau merubah niat sholat. Sunnah abad adalah sunnah yang apabila tidak dikerjakan menggantikan dengan sujud sahwi. Adapun hal-hal yang termasuk sunnah abad sebagai berikut: 1. Membaca tasyahud awal. 2. Duduk di saat tasyahud awal. 3. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad pada tasyahud awal. 4. Membaca sholawat atas keluarga pada tasyahud awal. 5. Membaca doa kunut, yaitu membaca sewaktu bangkit atau berdiri dari ruku setelah iktidal pada rakaat kedua di salat subuh. Dan dengan sunnah hayat adalah sunnah yang apabila ditinggalkan dengan sengaja atau tidak sengaja, maka tidak disunahkan sujud sahwi. Sunnah hayat sangat dianjurkan untuk dikerjakan agar menambah banyak pahala. Sunnah-sunnah tersebut di antara sebagai berikut: 1. Mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku, ketika bangkit dari ruku, dan ketika berdiri dari tasyahud awal. 2. Meletakkan tangan kanan di atas dengan kiri di bawah dada dan di atas pusar. 3. Membaca doa iftitah dilakukan sebelum membaca ta'awud. 4. Membaca ta'awud sebelum membaca surat Al-Fatihah dengan perlahan-lahan. 5. Membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah. 1. Senantiasa bersyukur dan mengingat Apa tadi temanya dibaca hikmah lagi? sholat fardu. 1. Senantiasa bersyukur dan mengingat Allah dalam setiap waktu. 2. Sebagai pengingat akan kerendahan manusia di mata Allah. 3. Menyadarkan kita akan pertolongan Allah. 4. Memperkuat keimanan dan ketakwaan. 5. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. 6. Mendapatkan ridho Allah. 7. Sebagai simbol dan tuntunan agar kita senantiasa hidup bersih. 8. Sebagai ekspresi penghambaan diri manusia kepada Allah yang paling sempurna sehingga akan menimbulkan ketenteraman jiwa. Oke, terima kasih. Sudah semuanya? Sudah. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan dari teman-teman. Ada yang bertanya enggak? Tidak ya? Oke. Kalau tidak, silakan bisa diakhiri dengan salam dan ucapan terima kasih. Ya.
Terima kasih kami ucapkan. Apabila ada salah kata maupun ucapan, saya dan teman-teman meminta maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Oke, silakan kalian bisa duduk kembali di tempat duduk kalian masing-masing. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengerjakan proyek dan yang sudah berpresentasi. Semuanya kalian adalah anak-anak yang hebat ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya materi kita sudah selesai dan akhirnya kita tutup pelajaran pada hari ini dengan berdoa. Tapi sebelumnya saya tanyakan dulu, dari materi kali ini yang paling sulit itu apa menurut kalian? Ada nggak? Ada? Menurut kalian apa yang paling sulit? Ada nggak? Tidak ya. Sholat ini udah biasa kita kerjakan ya insya Allah ya. Oke. Selanjutnya silahkan kita informasikan pelajaran selanjutnya setelah ini insya Allah adalah yaitu tentang rukun sholat, sunnah hayat, sunnah ab'ad. Nanti kita perdalam lagi ya insya Allah. Dan pastinya nanti dari pelajaran hari ini nanti akan berkembang menjadi lebih baik lagi ya. Untuk selanjutnya marilah kita berdoa bersama-sama. Atau sebelumnya barangkali ada yang bisa ditanyakan? Tidak ya. Oke. Kita tutup dengan membaca doa wal asri bersama seperti biasanya. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma yassirli fi umuri wa la tu'assirli ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita insya Allah akan berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar kalian pada siang hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Masya. Kemana? Sakit. Oke, kita doakan mudah-mudahan yang sakit segera diberikan kesembuhan. Amin. Oke, sebelum kita memulai pada tema kita pada siang hari ini, yaitu kontekstualisasi P5P2RA tentang pembuatan QR Code yang bertema berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Marilah kita berdoa dulu agar kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Ya. Oke, berdoa dengan baca umul kita bersama. Ala hadiniyah as-solihah. Al-Fatihah.
Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, tahap kontekstualisasi ini adalah tahap di mana kita akan mempersiapkan suatu aksi dari P5 yang akan kita kerjakan ini. Project P5 P2RA yang akan kita kerjakan ini. Nah, nanti akan saya tampilkan di sini cara pembuatan QR code dan langkah-langkah dari project P5 ini yang akan kita kerjakan. Yang pertama, pembuatan QR code. Yang pertama nanti kalian bisa lihat ya, di situ cari link QR code generator di Google ya, www itu theqrcodegenerator.com. Silahkan nanti cari di YouTube apa di Google, maaf di Google. Setelah itu kalian membuat atau mencari website yang akan kalian buat menjadi QR code. Misal kalian ingin mencari informasi tentang website MTSN Gresik ini, kalian cari websitenya MTSN Gresik itu apa? Atau kalian mau membuat suatu konten sendiri, caranya dengan membuka Google Sheets. Google Sheets ini kalau sudah punya akun Google kalian enak. Nanti kalian isinya apa, materi pelajaran atau tentang informasi apa gitu, kalian bisa mengisi sendiri. Jadi tanpa kalian itu membuka website orang. Jadi kalian bisa di situ nanti ya melalui Google Sheets. Pokoknya kalian siapkan dua itu, link QR code generator, yang kedua adalah link website yang mencakup informasi yang akan kalian cari dan yang akan kalian buat menjadi QR code. Paham ya? Paham. Misalkan tentang pohon yang ada di Madrasah MTSN Gresik ini. Misalkan pohon dolar. Pohon dolar kalian cari di Wikipedia atau apa gitu. Terserah, itu nanti kalian cari. Setelah itu mencari website, langkah selanjutnya adalah contohnya. Contoh pencarian website di sini misalkan saya mencari tentang informasi pohon pisang. Ya, informasi pohon pisang. Apa sih pisang itu manfaatnya? Apa sih pisang itu nama latinnya apa? Manfaatnya apa? Bisa ditanam di daerah mana saja? Itu saya cari websitenya di Wikipedia. Itu kalian cari dulu, ya. Jadi setelah kalian link QR code generator, kalian mencari linknya, ya. Kalian mencari linknya yang akan kalian buat menjadi QR code. Ya, ini contohnya seperti ini, ya. Kemudian yang ketiga, dari link website itu kalian copy linknya. Link websitenya itu yang ada di atas itu kalian copy. Bisa ya di sini ya. Di copy. Setelah di copy link websitenya, kemudian kalian paste, kalian tempelkan link website yang kalian buat, yang kalian copy itu ke pilihan QR code generator, klik URL. Nah, itu, klik URL, dipastekan di situ. Ya, di situ banyak pilihannya QR code generator itu. Bisa dari URL link atau dari free text. Kalian ingin membuat teks apa? Misalkan nama saya, gitu ya, paham ya? Nama saya siapa? Misalkan nama saya Cika. Tanggal lahir saya, alamat saya, ditulis di situ juga bisa di pilihan free text di QR code generator. Nanti muncul linknya yang memuat data kalian tersebut yang sudah kalian masukkan. Paham ya? Bisa dipahami dari sini? Bisa. Bisa. Nanti saya pengen melihat kalian bisa membuka link ini dulu. Kemudian nanti kalian mencari informasi apa yang akan kalian jadikan QR code generator ini dari madrasah kita ini, Sanawiyah Negeri Gresik ini apa? Misalkan informasi tentang website madrasah, tentang pohon yang ada di madrasah, gitu, dan selanjutnya. Untuk langkah selanjutnya,
download. Setelah kalian masukkan link, di situ akan otomatis membentuk suatu QR code yang mencakup link yang kalian masukkan itu. Paham ya? Ya, itu QR code-nya itu, ada tanda panahnya itu. Kalian download, di atasnya yang ada tanda panah, ke bawah ada garis kecil. Bisa dilihat? Ada QR code, di atasnya ada tanda panah ke bawah. Bisa dilihat ya? Bisa. Ya, bisa. Itu di-download. Setelah di-download, namai dengan nama sesuai websitenya. Misalkan pohon pisang. Jadi QR kodenya ditulisi dengan file pohon pisang. Biar kalian nggak bingung nanti di file downloadannya. Mana ini tadi QR kodenya? QR kode itu nggak bisa terbaca secara kasat mata. Harus dipakai dengan mesin ya, paham ya? Setelah itu, kalian kalau mau membuat desain, kalian bisa membuka link Canva. Setelah link QR code generator, kalian membuka link Canva di Google. Linknya seperti itu, canva.com. Tulis canva.com, nah, paham ya? Nanti silahkan masuk ya, yang ada kanan atas nanti ada masuk dengan akun Google. Dan seterusnya nanti kalian akan menuju pada halaman seperti itu. Paham ya? Paham. Setelah itu pilih salah satu desain yang kalian mau, yang menurut kalian menarik. Kemudian di situ taruhlah QR kode yang kalian pasang, ya, yang kalian download tadi, kemudian dipasangkan di mana? Di desain Canva kalian. Bisa dipahami dari sini? Bisa. Bisa. Kemudian akan saya kasihkan contoh proyek yang sudah jadi. Nah, seperti ini. Contoh proyek yang sudah jadi ini. Bisa dilihat? Pohon anggur. Misalkan ya. Pohon anggur. Bisa dilihat? Nanti pohon anggur, download gambar pohon anggur. Di bawahnya info lebih lanjut, scan di sini. Nanti memuat info tentang pohon anggur. Pohon dolar. Nah, ini banyak di sekolah. Ya. Di bawahnya dikasihkan QR kode generatornya, QR kode yang sudah jadi dengan menuliskan scan untuk info lebih lanjut. Paham ya? Bisa dipahami? Bisa lah. Ini kalian generasi generasi Z ya, generasi milenial ya. Ini saya kira mudah membuat seperti ini. Paham ya? Sekarang coba dibuka linknya. Tidak usah buat project dulu. Projectnya nanti ya, pertemuan ke selanjutnya. Bisa dipahami? Bisa ya, bisa. Baik, untuk langkah selanjutnya saya ingin lihat kalian bisa membuka link QR code generatornya. Bisa ya? Bisa. Coba dari Syafa. Sudah bisa membuka link QR code generatornya, Syafa? Coba tampakkan ke saya. Ini ya. Bisa ya? Bisa. Oke. Oke, stop. Oke, sudah bisa ya, Syafa ya? Oke. Untuk selanjutnya, coba saya mau lihat Dara. Bisa nggak Dara ini? Bisa, Pak. Bisa ya link ini ya? Iya. Nah ini nanti tinggal dikembangkan. Ulang dulu. Oke, Syafa bisa ya tadi ya? Oke, mungkin saya pengen selanjutnya melihat untuk punyanya Dara ini, bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa ya, buka linknya di HP itu? Bisa. Bisa, oke. Bisa membuat project kira-kira seperti yang saya sampaikan? Bisa, Pak. Bisa. Oke, lanjut. Ya. Baik. Untuk selanjutnya, saya pengen lihat kalian buka link Canva, ya. Membuka link Canva. Coba dibuka link Canva-nya. Ayo, saya nanti pengen lihat kalian bisa buka link Canva. Kita nggak buat project dulu. Projectnya nanti setelah pertemuan ini, ya. Oke, Devi, coba lihat, bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Devi bisa. Bisa. Kira-kira nanti kalau saya suruh buat project bisa nggak? Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah bisa ya. Nanti silahkan dipelajari dulu mana desain yang kira-kira itu mudah dan menarik menurut saya. Nah, menurut sampean maksudnya. Iya, Pak. Paham ya?
Paham. Baik. Oke. Mungkin saya bisa ngecek lagi untuk yang selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya pengen mengecek teman yang lain. Ya, Faiza. Faiza bisa, Faiza? Bisa, Pak. Bisa, coba diklik. Mana? Kanvanya mana? Bisa ya? Kira-kira kalau saya suruh buat project seperti yang contoh di depan itu bisa enggak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Yakin? Yakin. Yakin. Nanda bisa? Bisa, Pak. Bisa ya? Coba lihat, ditampakkan HP-nya ke sini. Nah, ini ya. Nanti silakan kalian memilih desain yang menurut kalian itu bagus untuk persiapan proyek selanjutnya. Paham ya? Paham. Jadi untuk saat ini hanya untuk pendalaman saja. Paham? Paham. Paham. Kira-kira semuanya sudah paham ya ini ya? Paham. Paham. Oke. Untuk selanjutnya nanti coba dipilih desain yang bagus, kemudian siapkan linknya, temukan pohon-pohon yang ada di MTSN Gresik ini, di madrasah kita ini. Bisa dipahami? Bisa ya? Ada pohon apa saja? Coba. Pisang. Pisang. Jamblang. Apa lagi? Jambu. Apa? Cermai. Cermai ada? Ada. Ada. Nangka. Nangka ada? Nangka ada. Dolar ada ya? Kaktus. Kaktus ada tuh? Ada. Di mana? Belakang, Pak. Belakang kelas. Oh iya. Nanti dibuat, Dara ya. Siap. Bisa dipahami materi kita pada siang hari ini? Bisa. Bisa. Kalau bisa dipahami, marilah proyek P5 kita tahap kontekstualisasi ini kita ditutup. Nanti kita persiapan untuk proyek selanjutnya. Mudah ya? Ya. Ya. Oke, terima kasih.